menjelaskan ini sebenarnya lokasi apa sih? Ini lokasi yang punya lahan nih salah satu BUMD yang ada di Jakarta. Ini tempat ini sedang diapakan? Ini sedang dirapihkan karena banyak limbah yang ada di DKI ini tidak ada tempat buangan limbah, khususnya limbah puing ya. Saya lihat di sini kan banyak ada puing-puing bekas bangunan, ada kayu, ada kemudian di sini ada AC, ada kulkas. Ini kemudian ini untuk diapakan? Ini semua akan didaur ulang kembali. Jadi semua dirapihkan. Ada masing tim di sini kan banyak banget. Ada yang ngurusin khusus limbah yang pabrikan, ada yang khusus limbah kayu. Semua nanti dikelola kembali biar mungkin bisa didistribusikan ke masing-masing tempat. Kayu didistribusikan buat ke daerah Cikarang, buat pabrik tahu, pabrik tempe, terus ada juga yang dibuat kembali itu buat kusen. Masing-masing ada bidangnya masing-masing di sini. Ini dari tadi kan banyak keluar masuk truk. Ini dari mana saja itu truk-truk itu? Ini area DKI, Mas. DKI. Sesungguhnya dia itu siapa? Truk-truk itu? Ini truk ini tuh komunitas. Komunitas yang ada di DKI, khususnya yang buang puing-puing yang mungkin yang ngebangun, yang dari gedung, semua ditampung di sini. Limbah yang bisa didaur ulang dipisahkan, puingnya nanti khusus buat nguruk, kayunya juga dipisahkan, semua di sini serba dipisahkan. Di apa disebutnya itu? Daur ulang lah, semua didaur ulang. Komunitas itu kan bukan hanya di komunitas itu saya lihat truknya kan bukan hanya 1-2. Itu ada di mana saja komunitas yang membawa puing? Apakah dia itu perusahaan yang secara khusus dia itu mengambil puing kemudian dibuang atau bagaimana? Itu personal. Personal. Apa yang bisa dijelaskan dengan komunitas itu? Komunitas itu berarti ada satu perkumpulan ya, perkumpulan mobil-mobil yang khusus buat buangan. Ya salah satu mungkin ada yang di selatan, ngumpul di selatan, ada yang di barat yang ngumpul di barat, yang di timur ngumpul di timur, yang di utara ngumpul di utara. Nah dari komunitas itu bagaimana melakukan koordinasi bisa dengan menyebarkan informasi ke komunitas itu, kemudian dia bisa membawa puing ke satu titik lokasi, contohnya di sini Melalui WA group. Itu bagaimana distribusi informasinya itu dari ada pekerjaan sampai dia itu bisa memobilisasi? Itu dari tim, ada tim yang khusus mau memberi informasi di salah satu contoh, oh iya di daerah timur ada buangan di titik wilayah jalan apa salah satunya. Nanti itu diinfokan semua. Yang bisa mengirim ke situ akan dikirim ke lokasi terdekat, yang lokasi di barat yang akan dikirim di barat, yang di selatan juga akan dikirim di selatan. Jadi tidak ada yang saingan lah, tidak ada saingan. Oke Mas, ini kalau melihat dari sebagian material yang ada di sini, ini kan ada kayu, ada kulkas, ada AC, ada apa? Itu limbah dari mana saja? Itu rata-rata limbah itu ada yang dari rumah, ada yang dari apartemen, mungkin dari gedung. Ini dikumpulin nanti dibawa lagi. Ya dibawa, ada yang dibawa ke Tengkulak, ada yang dibawa mungkin ke pabrik, sebagian semua ada pengepulnya. Kemudian usahanya ini sebutannya sebagai usaha, apakah individu, apakah itu perusahaan, apakah PT, terus kemudian bagaimana bisa punya pekerjaan seperti ini? Kebetulan saya ada tim salah satu tim dari ya teman lama lah, yang biasa mengkoordinir untuk komunitas buangan puing secara individu. Nah, saya bagian tim lapangan yang khusus melihat, mengkondisikan tempat-tempat yang mana itu tempat mau diuruk, mau dikasih buangan puing. Jadi semua sudah dibagi-bagi tim. Apa persoalannya ketika melakukan atau memulai pekerjaan seperti ini? Benturannya ada nggak? Saya rasakan ini kan dekat dengan warga, dekat dengan ini. Masalahnya apa saja? Benturannya ya komplain lah. Benturannya komplain yang terutama kita koordinasi dulu. Koordinasi ya baik ke RT, RW, mungkin sampai tingkat
kelurahan lah untuk izin lingkungan. Dalam setiap pekerjaan pasti ada resiko, ada kendala, ada benturan-benturan, baik secara fisik maupun non fisik, yang terlihat maupun yang nggak terlihat. Masalah yang paling terlihat sekali terjadi itu apa saja? Ormas. Ya. Itu apa saja misalnya benturan? Ya, benturannya dia hanya minta uang aja sih. Minta uang, jatah, bahkan untuk sebetulnya nggak ada kepentingan deh. Nggak ada kepentingan, tapi semua mungkin dibuat sama-sama cari uang lah, semua sama-sama cari rezeki. Ya pasti cara ngadepinnya dengan komunikasi, diskusi, kita cari solusi biar semua jalan aja, tidak terganggu lah. Ketika ada persoalan begitu, apakah sebenarnya juga ada komunikasi dengan si pemberi pekerjaan? Itu bagaimana mengkomunikasikan? Kalau ada persoalan selagi bisa kita handle saja. Tapi sekiranya sudah berbau mungkin aparat dan lain-lain, ya diskusi ulang lagi sama yang pemberi pekerjaan. Tapi ada juga pemberi pekerjaan sudah tidak mau tahu, sudah kerjakan sampai rapi, sampai tuntas, urusan koordinasi dan lain-lain serahin ke yang pelaksana pekerja. Ini masih tentang limbah, Mas. Maksudnya limbah. Adakah pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan limbah yang terkait dengan pemberi pekerjaan? Pengelola limbah yang lain? Ada salah satu BUMD juga yang mempercayakan untuk pembuangan limbah sampai akhir. Si limbahnya kita angkut, semua disortasi kembali, lalu setelah kita buang di tempat yang terakhir, dia punya lokasi kita semprot dengan produk E4, karena alhamdulillah kita juga produksi tuh E4, biar si tanah mungkin tidak tercemar aroma, lalu tanah juga jadi subur kembali. Ya kita coba biar kondisinya semua jadi steril kembali lah ya. Tentang E4. Siap. E4 itu apa sih, Mas? Kemudian apa yang pernah dilakukan dengan E4 yang pernah dibuat, kemudian dipakai untuk apa saja? Jadi saya terkesan dengan E4 itu dulu ya Mas, pernah bikin khusus buat peternakan, pernah buat, itu ternyata sangat efektif tuh buat hewan, dicampur sama segala macam. Lalu ada salah satu perusahaan yang salah satu pengembang lah ya, pengembangan cukup besar, meminta sepi tanknya mangkat. Nah kebetulan karena saya produksi E4, saya coba saya kasihkan tuh E4, dipakai, ternyata itu efektif buat menghilangkan mungkin bau, lalu nguap, dan nggak perlu disedot ternyata dengan produksi E4 itu. Nah dari situlah semua produk E4 itu bisa dipakai, mungkin buat lingkungan, buat segala macam, sangat efektif. Kayaknya sih seperti itu. Apa yang bisa disampaikan Mas Daniel itu ke banyak orang, ke pemirsa lah gitu, tentang yang pernah dilakukan dengan limbah, kemudian sampai menanganinya sampai dengan E4 itu sebenarnya untuk apa sih? Semua untuk nyelamatin lingkungan, Mas. Semuanya ada dampak positif. Positif, kita bisa berbagi, kita bisa memberi pekerjaan, memberi manfaat, ya khususnya buat lingkungan juga. Ternyata dengan adanya limbah ini bukan dampak negatif, tapi dampaknya positif. Asal kita mau menyikapi dengan positif, ya akhirnya tetap kita jadi positif, khususnya ke lingkungan sekitar, jadi lebih bermanfaat lagi sih kayaknya Mas.